Halo guys, halo teman-temanku semua, apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan readingan Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku ini bersifat general reading ya. Dimana nanti energinya mungkin bisa resonate-nya hanya sebagian atau tidak resonate sama sekali, dan ini juga bisa vice versa terbolak-balik energinya dengan teman-teman yang lain ya. Dan ini mungkin juga bersifat timeless, kapanpun kamu menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa tonton, tidak ada batas waktunya ya. Oke, untuk kalian yang sudah subscribe, like, dan komen, terima kasih. Semoga sehat selalu, dan yang baru menemukan video aku, salam kenal, selamat menonton, selamat bergabung ya. Oke, aku akan cek di sini. Oke. Ada seseorang yang sekarang ini kayak sedang sedih gitu ya, karena kamu tuh udah cuekin dia, udah tidak peduli lagi dengan dia. Mungkin kalaupun ini mungkin bukan mantan ya, ini adalah orang yang sekarang berdealing dengan kalian, di mana dia ini kayak merasa kamu akhir-akhir ini tuh kayak udah berubah gitu loh, kamu kurang sayang ke dia, kamu kurang peduli, kamu kurang perhatian gitu ya. Coba aku akan cek energi yang seseorang tuh merasa sedih karena kamu sudah tidak memperdulikan dia lagi. Ada siapa di sini? Kita cek. Yang seseorang ini merasa sedih karena kamu sudah tidak peduli dengan dia lagi. Aku akan izin cabut ya. Ternyata ada 2. Oke, udah ada 5 ya. Di sini ada The Hermit ya, yang aku lihat kayak ada situasi di mana orang ini sekarang sedang merenungi ya, mungkin ada banyak problem lah yang pasti ya. Kalau namanya suatu hubungan itu kan pasti ada masalah, ada suatu problem, ada banyak juga namanya 2 pemikiran yang berbeda juga bisa menjadi masalah gitu kan, karena kan 2 kepala ya. Dan di sini yang aku lihat orang ini sekarang energinya seperti sedang merenung, sedang memantaskan dirinya, sedang merenungi, introspeksi yang aku lihat ya, merenungi kenapa sih setiap kali mungkin perdebatan dengan kalian tuh bikin akhirnya, hubungan tuh renggang gitu, yang dia rasa ya, yang dia rasa sekarang kayak gitu ya teman-teman ya. Kenapa ini kok jadi renggang, kenapa jadi, selalu ada masalah. Nah, dia tuh lagi mencari, jalan keluar untuk masalah kalian ya. Mungkin juga kalian ini sering sekali mungkin, ada yang saling cemburu, ada kecurigaan juga, overthinking gitu. Nah, pokoknya di sini yang aku lihat ya, orang ini sedang mencari cara untuk, janganlah berantem-berantem lagi. Ya, cari cara untuk kalian tuh selalu akur, selalu harmonis, terus, pengen gitu ya ngerasain, nggak ada apa ya, cekcok gitu loh, pengennya kayak gitu ya, ada energi gitu. Kemudian di sini juga dia ini ada 2 Pentacles ya, bahwa memang di sini kan kayak ada, eee, jomplang ya, yang aku lihat ya, kayak pengen ada keseimbangan ya, pengen ada keseimbangan. Mungkin ya keuangan juga dia lagi kurang stabil, sedangkan juga, tentang percintaan dengan kalian ini juga sedang renggang. Nah, dia di sini juga lagi berpikir, banyak berpikir yang aku lihat ya, banyak berpikir di mana dia tuh energinya pengen ada keseimbangan ya teman-teman ya. Sekarang ini dia sedang pengen, ada keseimbangan, di mana mungkin juga orangnya ini kan, eee, apa ya, bekerja keras juga yang aku lihat ya ini, dan dia memang energinya kalau dia tuh lagi memikirkan tentang keuangan gitu, tentang karirnya, dan dia cenderung ke kamunya juga kurang gitu ya, kurang perhatiin gitu. Tapi kalau dia lagi kasusnya tuh misalkan ya, bukan kasus, sorry, kalau misalkan dia tuh fokusnya, dia tuh lagi, apa ya, mikirin kamu terus gitu ya. Nah, kondisi keuangan tuh yang tidak stabil gitu ya, yang dia kurang fokusin gitu. Nah, di sini yang dia pikirkan saat ini adalah selain merenungi permasalahan dengan kalian, orang ini sedang, eee, pengen ada kestabilan, pengennya dia tuh pengen, gimana sih caranya biar ini kestabil gitu. Karena yang dia rasa, keuangan dia ini sekarang yang aku lihat kayak sedang merosot ya teman-teman ya. Mungkin dia lagi banyak pengeluaran, mungkin lagi habis bayar pajak, bayar, mungkin pajak kendaraan, pajak rumah, atau mungkin ada surat-surat yang, sedang dia proses gitu ya. Dan di sini yang dia rasa adalah kenapa sih dia lagi ada masalah keuangan, kenapa dengan kamunya juga renggang gitu ya. Yang aku lihat ada energi sedihnya gitu, kenapa dia, renggang sih gitu ya.
Kemudian di sini ada 5 tongkat ya, ada energi, mungkin kalian ini, ada konflik ya yang aku lihat ya, berarti memang kalian tuh ada masalah nih sekarang nih ya. Kondisi renggangnya karena memang ada masalah, cuman aku nggak lihat nih, aku nggak lihat ke situ masalahnya apa, yang aku lihat adalah konflik kalian ini kayak, mmm ada banyak dari pihak ketiga atau pihak luar ya teman-teman ya, mungkin dia lebih percaya dengan temennya dibanding kamu, atau dia lebih sering nongkrong dengan teman-temannya dibanding dia, teleponan sama kamu, misalkan ini kalian LDR gitu ya. Nah, di sini yang aku lihat konfliknya adalah dari, pihak luar gitu ya, bukan hanya pihak ketiga tuh tentang lawan jenis bukan ya, tapi seperti dia itu lebih mementingkan keluarga, lebih mementingkan teman, lebih mementingkan pekerjaan, itu juga bisa menjadi pihak ketiga gitu ya. Yang aku lihat di sini ada perdebatan, ada konflik, kalian ini kayak, eee, seperti gimana ya, kamu juga ada kelelahan ya yang aku lihat ya teman-teman ya. Kamu sudah lelah, kamu sudah mencoba mencoba untuk bersabar gitu sebenarnya ya, cuman bukan dia aja sih yang aku lihat, yang dia rasa tuh kan, ini kenapa sih ada masalah terus gitu kan. Nah, di diri kamu ya saat ini sepertinya kamu juga berpikir bahwa, udahlah capek gitu, kamu udah nggak mau mikirin dia yang aku lihat ya, kamu udah nggak mau mikirin dia, nggak mau, bahkan kamu sudah tidak peduli lagi dengan hubungan ini, mau lanjut, mau selesai, itu juga kamu udah bodo amat ya, karena aku lihatnya di sini kamu juga udah ada kecapean, kelelahan gitu ya. Karena memang di sini juga banyak sih yang terjadi, lebih memilih ke pihak luar gitu loh, mungkin lebih percaya dengan omongan orang tuanya, mungkin ada fitnah-fitnah yang dia terima tentang kamu, yang padahal kamu juga padahal dia belum tahu dari kamu secara langsung gitu, tapi dia lebih percaya dengan orang lain ya. Contohnya misalkan ada temannya yang bilang atau keluarganya bilang, "Eh tadi, pacar kamu jalan sama orang lain tuh," misalkan kayak gitu ya. Nah, dia tuh lebih cenderung percaya dengan omongan orang luar gitu ya. Dan di sini kan ada fitnah, ada, apa ya, tuduhan-tuduhan gitu yang aku lihat tuh. Nah, dia tuh jadi kayak hubungan ini tuh lebih lebih dicampuri itu seringnya dari orang luar ya, pihak luar gitu loh teman-teman ya. Mungkin juga atau sebaliknya kamu yang, ngelihat dia ini kayak sekarang lagi jalan sama orang lain misalkan kayak gitu. Nah, kamu tuh akhirnya banyak yang ngompor-ngomporin gitu ya. Kemudian di sini ada Page of Swords, ada energi mungkin pemikiran dia ya. Pemikiran dia kan memang, seperti masih pengen main-main ya yang aku lihat ya, pengen main-main. Cuman memang awalnya kan kayak, udahlah aku tuh bisa kok cari yang lain lagi, atau aku tuh bisa kok lebih mendapatkan yang lebih dari sekarang, misalkan kayak gitu ya contohnya. Nah, ada energi main-mainnya ini, akhirnya sekarang itu dia kayak berbalik arah ya teman-teman yang aku lihat ya. Dia ada energi kemarin, nyuekin kamu ya, yang kamu yang, oh, udah kayak sayang banget sama dia, kamu tulus dengan dia, tapi di diri dia ini kayak main-main gitu energinya, tidak mau serius gitu loh di hubungan ini. Nah, sekarang apa yang aku lihat, dia merasa bahwa kamu tuh justru kok sekarang kebalik, kamu sudah cuek sama dia, kamu sudah tidak memperdulikan dia dia lagi, bahkan yang aku lihat kayak, ada energi kamu tuh, semakin menjauh ya gitu. Ada the star ya, di sini ada the star bahwa memang energi kamu tuh lebih mencurahkan, intuisi-intuisi kamu tuh lebih kamu curahkan untuk, hidup kamu sendiri gitu loh. Jadi maksudnya gini gini kalau belum paham ya, sorry, maksudnya gini, misalkan ya intuisi kamu tuh kayak kamu tuh udah pengen nih perasaan pengen ke sana lagi, pengen ke hubungan ini lagi, ke dia lagi gitu ya. Nah, tapi ternyata hati kecil kamu atau intuisi kamu itu mengarahkan untuk, "Udahlah stop gitu, perjuangan kamu sampai di sini aja, kamu udah bahagia dengan hidup kamu aja, kamu fokus dengan kehidupan kamu, dengan karir kamu, kebahagiaan kamu, sayangin diri kamu sendiri," kayak gitu ya. Makanya di sini setelah kamu tuh merasa kamu kayak udah sekarang udah kasihan, lebih kasihan ke diri kamu gitu ya, kamu lebih kasihan ke diri kamu, makanya di sini ada energi kamu terlihatnya memang, bukan dia aja sih yang aku lihat ya, dari akunya sendiri melihatnya kayak kamu sekarang sudah bodo amat ke orang ini. Karena apa? Kalau misalkan diturutin terus, orang ini selalu ya itu tadi, kalau misalkan mungkin kamunya pengen ada kepercayaan, pengen ada tidak ada tuduhan, kecemburuan, orang ini cenderung selalu nuduh kamu ya, kamu selingkuh, kamu jalan sama orang. Nah, dan kalau misalkan kamu pengen kamu tuh dipercaya sama dia gitu ya, tolong juga dia harus percaya sama kamu, tapi ternyata apa, yang dilihat juga
dia lebih percaya sama orang luar, dan entar keluarganya, entah dari teman-teman dia gitu ya, dia lebih lebih memilih membela temen dia gitu loh. Jadi omongan-omongan kalau misalkan ini tidak benar, tapi dia tuh cenderung lebih, percaya dengan omongan orang lain daripada harus membuktikan sendiri ke kamunya gitu ya. Dia lebih mendengarkan orang lain sih yang aku lihat gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya di sini kayak kamu ada energi, "Udahlah aku juga udah capek, aku udah" padahal kamunya pengen ya, mungkin ada perasaan, masih ada rasa sayang juga di diri kamu. Masih sayang, masih cinta, masih pengen perhatiin dia, tapi intuisi kamu mengarahkan untuk udah stop sampai di sini aja, yang aku lihat kayak gitu ya. Kamu tuh, diarahkan dari hati kecil kamu untuk kamu lebih fokus di diri kamu sendiri, kebahagiaan hidup kamu, stop udah nggak usah sama orang ini lagi, kayak gitu yang aku rasa ya teman-teman. Coba kita buka satu kali lagi, kita shuffle dulu. Oke. Kan ada kamu tuh udah kayak bikin benteng loh teman-teman ya di sini ya. Ada energi kamu tuh udah bikin benteng, kamu udah bikin, apa namanya, untuk ya untuk diri kamu sendiri gitu loh, kayak bikin, kamu tuh biar nggak mudah lagi gitu loh untuk disakitin gitu ya. Kamu lebih milih untuk mungkin kamu mengundurkan diri ya, kamu lebih mundur gitu ya daripada kemarin tuh kayak kamu yang sudah nggak peduli lagi lah pokoknya dia mau ngapain, kamu menarik diri lah kayak gitu, kamu menarik diri. Ya energi kamu di sini kayak sudah bikin benteng, bikin tembok, bikin pagar gitu ya, untuk melindungi diri kamu. Jadi makanya di sini ada energi juga dia tuh ketakutan teman-teman ya. Dia takutnya apa? Kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia, ya ini dia rasa kamu sudah tidak sayang dengan dia. Yang dia takutkan adalah kamu sudah tidak mau memperjuangkan hubungan ini, yang dia takutkan juga, kamu udah ada orang lain gitu ya teman-teman ya. Karena memang ada situasi yang aku lihat dari kamunya juga udah kelelahan, kamu di sini sudah bikin benteng loh untuk diri kamu sendiri biar kamu tidak mudah disakitin orang lain ya. Secara nyatanya juga kayaknya kamu bukan hanya tentang pasangan, dari pasangan ya. Tapi kalau misalkan kamu ini mau banyak yang musuhin kamu ya, mungkin dari keluarga, dari teman selain pasangan loh ya. Nah, ini yang aku lihat kamu juga bikin benteng sekarang untuk melindungi diri kamu dari orang-orang sekitar kamu yang berniat jahat gitu ya, selain pasangan kamu tentunya ya. Jadi kamu di sini juga, bagus sih mungkin energi kamu sekarang semakin, bangkit, semakin positif gitu ya, kamu punya energi positif, kamu sudah apa ya namanya, menghidupkan energi tegas gitu loh di diri kamu. Makanya di sini kayak kamu harus, bisa menjaga diri kamu, harga diri kamu jangan sampai diinjak-injak lagi, jangan sampai disakitin lagi gitu ya. Yang aku rasa kayak, ya itu tadi kamu menarik diri, kayak terkesannya kayak kamu mundur dari hubungan ini, memang iya yang aku lihat kayak gitu. Jadi orang ini sekarang ini memang energinya sangat, banyak pikiran, di mana dia tuh merasa introspeksi diri, merasa mungkin juga memang dia salah gitu ya. Terus kemudian juga dia merasa, kamu sudah jauh meninggalkan dia, kamu sudah jauh tidak mau memperdulikan dia. Mungkin yang biasanya nih sehari-hari dari segala makanan dia ya, dari mungkin juga dari baju-baju yang dia pakai, kamu tuh selalu peduli, selalu perhatiin gitu ya, kesehatan dia gitu, kamu perhatian banget. Dan sekarang yang dia rasa adalah kamu sudah jarang, bahkan sama sekali ada juga yang sama sekali kamu sudah tidak mau chat dia, telepon dia gitu. Banyak, yang aku rasa banyak, hal-hal yang terbalik yang dulunya kamu lakuin sekarang sudah tidak kamu lakuin gitu ya. Makanya di dianya ini di sini, ada rasa sedih, takut loh gitu ya. Dia takut loh kalau sampai kamu tuh bener-bener sudah menarik diri, meninggalkan dia. Karena yang dia lihat sekarang dia sadar kamu tuh sudah jauh dari dia gitu ya, kayak kamu sudah meninggalkan dia begitu jauh gitu. Yang aku rasa karena kamunya juga di sini sudah membentengi diri kamu, melindungi diri kamu, agar apa? Agar kamu juga tidak diinjak-injak harga diri kamu, agar kamu juga tidak sakitin lagi gitu ya.
makanya kamu kayak cenderungnya ya udah, menarik diri aja lah gitu ya. Aku lebih baik sekarang aku sudah tidak peduli lagi karena yang aku lihat semakin, mungkin ya kemarin-kemarin gitu ya, dulu-dulu semakin kamu tuh peduli, semakin kamu care sama orang ini tuh semakin ngelunjak gitu loh, ibaratnya, ibarat kasarnya gitu ya teman-teman. Dan di sini yang aku lihat ya, makanya kamu ini kayak sekarang udah, ya udah deh kalau memang kamu maunya main-main ya seperti kartu kedua, kamu maunya main-main, kamu maunya, jalan sendiri ya, mungkin juga kalau misalkan dia ini mungkin juga dengan lawan jenis lain suka goda-goda atau chat sana chat sini gitu ya, kamu sudah arahkan, kamu sudah larang, tapi kan memang dianya yang tidak mau dilarang, ya udah kamu sekarang lebih ke, "Udahlah terserah kamu," kayak gitu ya. Kamu kayaknya ke dia gitu, "Udah terserah kamu aja deh, mau gimana terserah, aku sudah tidak peduli," gitu ya. Karena kamunya juga udah kayak ada rasa capek gitu loh ngurusin orang ini. Jadi, ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Kamu jadi sekarang lebih, fokus untuk diri kamu, untuk kebahagiaan kamu dengan cara menarik diri, kamu bikin benteng, bikin, pondasi agar orang juga tidak, mudah gitu sekarang nyakitin kamu ya. Dari keluarga mungkin juga kalau ada yang sakitin kamu, kamu sudah tidak mau, fokus untuk masalah itu, tapi kamu fokus bagaimana kamu tuh bangkit, bagaimana sekarang kamu bisa, eee, melindungi diri kamu, membahagiakan diri kamu sendiri. Jadi kamu fokus ke hidup kamu sekarang, gitu ya teman-teman yang aku lihat kayak gitu. Jadi memang bagus sih ya ada energi sekarang kamu tuh sudah, bisa bangkit lagi. Karena mungkin ya kemarin-kemarin nggak ada energi kecewa gitu kan, jadi kamunya juga nggak semangat mau ngapa-ngapain, bahkan ada yang sakit, ada yang secara fisik sakit gitu ya. Tapi yang aku lihat sekarang kamu sudah tidak peduli, jadi terserah deh mau ngapain terserah gitu, yang aku lihat gitu ya energi kamu ya. Untuk perasaan dia, coba kita lihat, perasaan dia kepada kamu saat ini gimana sih? Apa iya benar dia tuh pengen, pengennya kamu tuh tidak mengabaikan dia gitu, apa benar dia sedih gitu ya? Kita lihat validasi dengan kartu ini. Aku izin ambil ya, aku izin cabut. Oke. Ada The Clover ya teman-teman ya. Kalau aku lihat di sini kayak, sebenarnya banyak sih keberuntungan yang dia rasa kalau misalkan kalian ini masih sama-sama gitu ya. Ada The Book, The Moon, The Host, ini udah nyaman loh sebenarnya ya. The Tower, nah kenapa nih? Ada The Mountain, oke 3 lagi, The Fish, The Garden, pengen bertemu ya teman-teman, The Dog ya. Oke, di sini yang aku lihat ya teman-teman kondisi dia saat ini ya dari kartu-kartu ini, hati atau perasaan dia sekarang ini ya, situasinya adalah dia sebenarnya dia merasa nyaman, dia merasa juga kamu itu, seperti Dewi Fortuna untuk dia ya, berkenalan dengan kamu kayaknya kamu juga orang yang punya nama ya yang aku lihat ya, kayak kamu orang terkenal gitu ya. Nah di sini tuh dia merasa di hubungan ini tuh banyak rahasia yang, belum terungkap. Mungkin juga dia banyak overthinking ke kamu, mungkin dia merasa kamu menyembunyikan sesuatu gitu ya, perasaan dia sekarang kayak gitu ya. Atau mungkin juga bisa dia yang masih menyembunyikan sesuatu yang tidak kamu ketahui gitu ya. Kemudian di sini ada demon bahwa memang masih ada emosi yang dia rasa kayaknya kamu sekarang masih emosi sama dia, kamu masih marah sama dia gitu ya. Ini kata perasaan dia sekarang seperti itu ya teman-teman, kata dia, "Kamu tuh kayaknya masih marah deh," gitu. Jadi kalau misalkan mau mendekat, nanti-nanti dulu deh gitu, menurut dia gitu ya teman-teman ya. Cuman dia sebenarnya tidak ingin gitu kalau sampai kamu mengabaikan dia tuh tidak ingin ya. Kemudian ada kartu The Host bahwa memang orang ini sebenarnya nyaman ya teman-teman ya. Kamu sudah dianggap rumahnya, kamu sudah dianggap tempat ternyaman dia ketika lelah, ketika ada masalah, ketika dia bahagia, pokoknya kamu sudah dianggap rumahnya. Jadi mau pergi kemanapun menurut dia nih ya, mau dia pergi kemanapun pada akhirnya nanti dia ujung-ujungnya juga balik ke kamu, karena kamu sudah dianggap rumahnya gitu ya. Kemudian di sini ada The Tower, kalau di kartu The Tower di tarot itu kan, situasi hancur, ambyar, hubungan yang, sudah kandas gitu ya. Nah, tapi kalau di sini yang aku lihat dia tuh mungkin juga ada situasi pengen membangun ulang gitu ya, membangun kembali, yang sudah
kandas, justru kebalikannya ya, dia pengen membangun lagi apa yang kemarin mungkin kalian cita-citakan tuh pengen direalisasikan, entah apapun itu ya, mungkin membangun cita-cita ya, atau mungkin memang membangun hubungan ini untuk, yang layak lebih baik lagi gitu ya. Dan di sini ada The Mountain, perasaannya memang dia merasa di hubungan ini sekarang semakin lama semakin kamu meninggalkan dia, semakin kamu tidak memperdulikan dia gitu ya. Dia merasa, hubungan ini kok banyak masalah ya, setinggi gunung The Mountain ya. Dia merasa masalah ini semakin besar gitu ya kalau tidak ada jalan keluarnya. Makanya kan di kartu pertama dia sedang merenungi ya bagaimana caranya permasalahan ini selesai. Nah memang karena dia merasa, situasi hatinya tuh merasa bahwa hubungan ini tuh begitu banyak masalah, segede gunung, setinggi gunung gitu ya, pengennya tuh, ya selesai gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada The Fish, bahwa memang dengan kamu itu sebenarnya kan banyak keberuntungan ya, banyak keberuntungan ketika kalian ini berdamai, tidak ada konflik yang dia rasa gitu ya. Mungkin, setelah yang dia rasa nih ya, kalau misalkan kalian ini tidak ada masalah, dia merasa kamu tuh menjadi sumber bahagianya dia, sumber keberuntungannya dia gitu ya. Karena ada energi kalau pasangan tuh ya, apalagi nih kalau dibawa ke rumah tangga ya teman-teman ya. Kalau dibawa ke rumah tangga, misalkan kita nih, selalu akur dengan pasangan, menurut menurut aku, seperti ajaran yang aku ketahui, insya Allah gitu ya, kalau Tuhan mengizinkan, selama kita akur, maka rezeki akan begitu mudah kita dapatkan gitu ya, kayak nggak dibikin seret gitu. Walaupun mungkin juga kita bukan orang-orang yang kaya banget gitu ya, tapi kalau misalkan akur dengan pasangan itu pasti jalan keluarnya selalu ada, dan cari rezekinya, semangatnya gitu ya ada gitu ya, jadi dilancarkan semuanya gitu. Kemudian di sini The Garden, perasaan dia saat ini adalah ingin pertemuan dengan kalian ya teman-teman ya. Mungkin ada juga situasi dia, eee, berharap kalian ini bertemu di suatu, apa ya, grup-grup gitu loh, mungkin, di pesta gitu ya, bisa jadi kalau misalkan kalian ini tinggalnya berdekatan, tidak LDR yang jauh, mungkin dia berharap ketemu mungkin, kalian lagi kondangan di tempat yang sama, atau dia nanti situasinya dia lagi ke tempat saudaranya, terus ternyata saudara dia atau temannya dia ini tetangga kamu gitu ya, pokoknya pengen ada pertemuan fisik, pertemuan nyata gitu ya, perasaan dia gitu. Kemudian di sini underdog ya, ada situasi dimanapun kamu berada dia tuh ingin menjadi pengikut kamu ya, followers di sini kan berarti setia ya, karena kamu sudah dianggap tuh sebagai temannya, sahabatnya ya. Makanya dia sedih ya teman-teman kalau misalkan sekarang ternyata kamu sudah menarik diri, kamu tidak memperdulikan dia lagi, dia sedih ya teman-teman. Karena orang ini sudah menganggap kamu tuh sebagai temennya, sebagai pasangan yang bisa juga menjadi teman curhat, bisa menjadi sahabat gitu ya. Jadi energi orang ini sangat, sedih sih, yang aku lihat sedih loh teman-teman ya. Kalau memang di sini kamunya ya, aku tekankan lagi, kalau memang dari kamu yang udah tidak mau sama orang ini, ya nggak apa-apa, aku tidak menganjurkan untuk kalian balikan atau untuk kalian itu berdamai, nggak apa-apa. Cuman yang aku lihat ini situasi kondisi hati dia adalah sedih ya, karena di sini juga tapi dia ada ketakutan atau dia tuh, berpikir, bukan ketakutan juga, dia berpikir kamu masih ada emosi ya, kamu masih marah sama dia gitu kali ya. Jadi mungkin juga kalau misalkan kalian sudah lama tidak komunikasi, yang dia rasa kayaknya kamu juga belum buka blokiran ya teman-teman ya, makanya kalau kamu belum buka blokiran, dia merasa, "Oh kamu kayaknya masih marah deh sama aku, kamu masih emosi," gitu yang aku lihat ya teman-teman ya. Jadi memang situasi ini tuh kayak, dia juga rumit ya, yang aku lihat rumit, karena apa? Karena dia sendiri bingung. Dia kan udah menyadari ya teman-teman, dia udah merenungi gitu ya di kartu itu tadi, dia merenungi bahwa kamu tuh, mmm, memang yang bikin masalah ini kayaknya tuh dia gitu ya, dari dia itu yang cukup cukup bikin kamu tuh akhirnya, kesel gitu loh sama dia, marah gitu ya. Makanya di sini juga merenungi, dia introspeksi diri gitu. Cuman ya yang aku lihat karena memang dia tuh sangat sayang loh sama kamu, karena apa? Karena ya itu tadi, kamu sudah dianggap seperti sahabatnya, kamu tuh udah kayak, keluarganya gitu, temen curhat, temen apapun lah ya gitu ya. Dan kamu tuh sebenarnya juga udah dianggap rumah karena nyaman, dia sebenarnya nyaman sama kamu. Cuman memang ada energi di sini tuh orang yang egonya tinggi ya, keras kepala ya, dan juga ada yang kekanak-kanakan. Makanya di sini walaupun kamu bilang,
nasihatin jangan terlalu percaya sama orang. Ada juga kayaknya yang aku lihat ya teman, tapi tidak semuanya. Yang aku lihat kayaknya orang ini pernah dibohongi secara materi sama orang lain, karena sifat dia yang, mudah percaya, mudah luluh dengan omongan orang, dan ada orang yang manfaatin kayaknya, ada yang minjam duit dia atau melarikan duit dia, bawa kabur gitu ya. Yang aku rasa kayak gitu ya teman-teman ya. Cuman memang kamu tuh sudah, mengingatkan ya, tapi kan orang ini kan egois ya. Kalau misalkan tidak bisa diingatkan dengan kata-kata, makanya kamu sekarang cuek dan yang terjadi apa, dia diingatkan dengan, kejadian ya, mungkin dia sekarang, sedang ada masalah juga dari keuangan, tidak seimbang gitu ya antara lagi mikirin keuangan lagi runyam, kenapa juga sama kamu juga renggang. Nah, mungkin sekarang dia sedang, berproses ya teman-teman ya, berpikir lebih dewasa lagi yang aku lihat kayak gitu. Karena ya itu tadi, diingatkan dengan kata-kata kan dia tidak nurut ya, udah diingetin sama kamu, mungkin dia cenderung lebih mementingkan temennya, lebih, percaya sama orang lain gitu dibanding kamu yang pasangannya. Dan sekarang dia mungkin ada situasi dibohongi sama sama temennya, akhirnya baru dia sadar gitu ya. Oke, mungkin ini aja videonya ya teman-teman, aku akan cek untuk, zodiak yang ketarik di bacaan aku ya, mungkin bisa energi kamu, bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia. Oke. Ada Leo, Cancer, Taurus, Libra, Gemini, Pisces, Capricorn, Aries, Scorpio, dan Virgo. Leo, Cancer, Taurus, Libra, Gemini, Pisces, Capricorn, Aries, Scorpio, dan Virgo ya. Ini kayaknya semua elemen ada ya di sini ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Sehat-sehat terus untuk kalian semua. Bye bye.